Untuk itu, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, kita masuk dalam saat teduh. Hari-hari yang telah kita lewati merupakan hari anugerah Tuhan. Begitupun hari ini. Oleh karena itu, kita harus bersyukur untuk semua berkat dan anugerahnya dalam hidup kita. Kita angkat pujian bersuka dalam Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah, bersuka dalam Tuhan, sedang bersuka citalah. Pertolongan kita dalam ibadah malam ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 15 ayat yang pertama, Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Berikanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan,
Kepada pelayan firman, saya persilakan. Ya, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, puji syukur kepadamu atas segala penyertaan-Mu kepada kami sepanjang hari ini. Engkau boleh menuntun kami dalam aktivitas kami dari pagi hingga boleh diperjumpakan dalam persekutuan PPGT pada malam hari ini. Ya Bapa di sorga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mohon buka hati dan pikiran kami, mohon hikmat serta tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar kami boleh fokus dan kami boleh firman kebenaran-Mu. Ya Bapa, bersabdalah melalui hamba-Mu yang terbatas ini, di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Yohanes. Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-8. Ya, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Pokok Anggur yang Benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Ya, kita akan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema Sudahkah Saya Berbuah? Nah, judul pembacaan kita pada malam hari ini adalah Pokok Anggur yang Benar. Ya, sebenarnya di PowerPoint itu saya menampilkan foto tanaman anggur. Sudah ada? Iya, kalau belum ada bisa menyusul. Di PowerPoint itu saya tampilkan tanaman anggur, mungkin ada beberapa yang belum pernah melihat tanaman anggur secara langsung, lihatnya hanya di Alfamidi atau Indomaret, itu pun buahnya saja, bukan tanamannya. Tapi bagi kita yang sudah pernah melihat, pasti sudah mengetahui bahwa tanaman anggur itu dia bersifat merambat dan buah-buahnya itu berwarna keunguan ya, merah-merah keunguan. Nah, dalam Alkitab, anggur ini adalah salah satu jenis buah yang paling sering disebutkan mulai dari Perjanjian Lama bahkan hingga ke Perjanjian Baru. Hal ini karena buah anggur disebut-sebut memiliki banyak arti atau dapat melambangkan banyak hal. Nah, secara khusus dalam perikop pembacaan kita pada saat ini, Yesus beberapa kali menyebutkan istilah ranting dan pokok anggur. Ya, ada apa dengan istilah ini? Kenapa berulang kali disebutkan?
Kita tahu bahwa pokok dan ranting adalah bagian yang paling penting dari sebuah tanaman. Ya, buah-buah itu, jika kita lihat tanaman anggur, buah-buah itu keluar dari rantingnya dan ranting tersebut melekat pada pokok anggur. Sehingga ranting tersebut tidak dapat berbuah apabila dia tidak melekat sepenuhnya kepada pokok anggur. Nah, hal ini berarti atau menggambarkan simbol dari sebuah hubungan yang erat, tidak terpisahkan antara ranting dan pokok untuk menghasilkan buah yang lebat. Dalam ayatnya yang pertama, pembacaan kita, Yesus mengatakan, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Selanjutnya pada ayatnya yang kelima, bagian A dikatakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya." Dengan kata lain, Yesus menggunakan perumpamaan tanaman anggur ini sebagai gambaran tentang hubungan antara dia dan murid-muridnya atau pengikut-pengikutnya. Di sini dalam hal ini Yesus Kristus sebagai sang pokok anggur dan kita adalah ranting-ranting yang melekat kepadanya. Dan dalam hal ini Bapa adalah pengusaha dari kebun anggur ini. Bapa yang akan membersihkan dan merawat, memelihara agar ranting-ranting tersebut tetap berbuah lebat. Ya, pada ayatnya yang kedua dan ketiga, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Dalam hal ini berarti ada dua macam ranting yang disebutkan oleh Yesus, yaitu yang pertama ranting yang tidak berbuah, dan yang kedua adalah ranting yang berbuah. Ranting yang tidak berbuah di sini adalah ranting yang tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada lagi gunanya sehingga harus dipotong dan disingkirkan oleh pengusaha kebun anggur. Demikian juga halnya dengan kita, apabila kita memilih untuk menjauh atau hidup jauh dari persekutuan dengan Tuhan, menjadi orang Kristen yang panas dingin, suam-suam kuku, tidak ada bedanya kita dengan ranting yang kering, yang menunggu untuk dibuang dan menunggu untuk dikumpulkan dan dibakar atau dibuang ke dalam api. Tidak pernah mau menghasilkan buah dalam kehidupan yang Tuhan anugerahkan ini. Selanjutnya, ranting yang kedua yaitu ranting yang berbuah. Di sini dikatakan ayatnya yang kedua, ranting yang berbuah. Setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Artinya tidak dapat dipungkiri bahwa ranting yang berbuah pasti akan mengalami proses pembersihan atau pemangkasan oleh pengusaha kebun anggur. Bagian-bagian yang dirasa tidak berguna, mungkin ada penyakit di dalamnya atau mungkin ranting itu berulat, maka tidak ada pilihan lain selain memotongnya agar tidak menjadi penghalang dalam menghasilkan buah. Artinya hal pembersihan atau pemangkasan ini dilakukan dengan tujuan yang baik supaya ranting tersebut dapat berbuah semakin lebat. Nah, hal inilah yang kita sebagai orang Kristen harus pahami, bahwa kita sebagai ranting harus selalu siap untuk dibersihkan oleh Tuhan. Jika kita mau berbuah lebat, segala sesuatu yang menjadi penghalang bagi kuasa Roh Kudus untuk bekerja dalam kita, entah itu sifat-sifat atau kebiasaan-kebiasaan buruk kita yang mungkin selama ini kita lakukan dan tanpa kita sadari ternyata telah bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, itu semua harus disingkirkan. Segala sesuatu yang bersifat akan menghalangi kita untuk bertumbuh, mari kita singkirkan, kita lepaskan, dan mari memberi diri untuk dibersihkan dan diproses oleh Tuhan melalui firman-Nya. Ya, mungkin pembersihan ini, proses pembersihan ini akan terasa sulit, kadang-kadang akan terasa menyakitkan, tapi percayalah, ini adalah bagian dari rencana Tuhan dan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, pertanyaannya sekarang adalah, sesuai dengan tema, apakah kita sudah berbuah selama ini? Apakah kita sudah menghasilkan buah?
Ataukah selama ini kita hanya menghamburkan secara sia-sia waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita? Nah, jika benar demikian, mari saat ini saya mengajak saudara-saudara untuk mengakuinya di hadapan Tuhan dan memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan, menghasilkan buah yang manis dan lebat demi kemuliaan namanya. Ya, dalam Matius 3 ayat 8 dikatakan, jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ketika kita mau datang di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan melihat hati kita. Tuhan yang melihat hati kita yang bertobat, namun buah dari pertobatan itu dilihat dan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Ya, entah itu tetangga, entah itu teman kampus, teman kantor, atau mungkin teman hidup. Nah, selanjutnya bagaimana agar kita dapat berbuah? Ada dua kunci dalam pembacaan kita agar kita dapat berbuah. Yang pertama pada ayatnya yang keempat, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya, syarat yang pertama, kita harus senantiasa tinggal di dalam Kristus. Senantiasa berada dalam persekutuan dengan Kristus. Memberi diri untuk dituntun dan taat kepadanya. Ya, sebagai ranting, mari terus melekat sepenuhnya kepada sang pokok anggur. Janganlah kita menjadi ranting yang tidak menghasilkan buah, yang menjadi kering dan menunggu giliran untuk dipotong. Dan pada akhirnya akan dibuang ke dalam api. Syarat yang kedua untuk dapat berbuah ada pada ayat yang ke-7, yaitu kita sebagai ranting hanya dapat berbuah jika firman Tuhan tinggal di dalam kita. Ya, bagaimana kita menyediakan waktu khusus setiap harinya untuk mau berdoa, membuka, membaca, dan merenungkan firman Tuhan atau Alkitab, sehingga dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, kita dapat memahami firman-Nya, melihat hidup yang selama ini kita jalani. Masih adakah atau apa saja yang perlu kita ubah yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, saudara-saudara, ketahuilah bahwa proses ini adalah proses seumur hidup dan memang tidak akan mudah. Namun mari kita berdoa kepada Tuhan, kita meminta hati yang mau terus setia kepadanya, bukan hanya di awal saat kita berkomitmen atau mengucapkan komitmen di hadapan Tuhan, tetapi bagaimana agar kita meminta hati yang selalu mau konsisten untuk memelihara hubungan dengan Tuhan dalam keadaan terpuruk atau dalam keadaan terjatuh ke dasar yang paling dalam sekalipun, tetap konsisten memelihara hubungan dengan Tuhan. Semakin dalam hubungan kita dengan Kristus, semakin kita jatuh cinta padanya, maka semakin kita teguh padanya dan tidak lagi mudah untuk diombang-ambingkan oleh badai kehidupan dan tidak lagi mudah kembali ke kehidupan kita yang hambar yang tidak menghasilkan buah. Nah, berbuah adalah pekerjaan Kristus yang dinyatakan melalui kita. Seorang pengikut Kristus yang berbuah telah memiliki kehidupan rohani yang matang, tidak lagi kekanak-kanakan. Ya, bagaimana kehidupan rohani yang matang? Tidak lagi menjadi orang yang suka mementingkan diri sendiri, menjadi orang yang mau selalu paling duluan dilayani. Ya, mungkin selama ini selalu bertanya, mengapa tidak ada yang mau mendengar curhatan saya, atau mengapa tidak ada yang menjenguk saya ketika saya sakit. Tapi pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya pernah memberi atau menyapa orang lain lebih dahulu saat bertemu di gereja misalnya, di kampus atau di tempat kerja, atau pernahkah saya memberi perhatian kecil saja kepada orang lain, atau pernahkah saya ada saat orang lain membutuhkan saya? Jika jawabannya tidak atau kebanyakan tidak, maka ada yang harus diubah dalam hidup kita. Iya. Karena hidup yang berbuah bukanlah hidup yang egois, bukan lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi bagaimana hidup untuk mau terus melayani dan menjadi penolong bagi sesama. Buah yang kita hasilkan ini bukanlah
buah-buah yang bersifat kedagingan atau akan terasa asam, tetapi merupakan buah-buah manis seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, mari kita berani membuka diri, membuka topeng yang mungkin selama ini kita kenakan agar melalui perkataan dan perbuatan kita orang lain dapat melihat Tuhan. Ya, dengan mengandalkan kekuatan sendiri memang mustahil kita akan dapat menghasilkan buah-buah tersebut, namun Roh Kudus yang akan memampukan kita. Ya, saya mengakhiri renungan ini dengan sebuah lirik lagu yang berkata demikian. Dapatkah aku berjumpa dengan Tuhan dengan tangan hampa? Jiwaku sudah diselamatkan, tetapi aku belum mengerjakan apa-apa bagi Tuhan. Ya, Tuhan sudah begitu baik bagi kita terus menerima berkat darinya. Oleh karena itu, mari kita menyalurkannya juga kepada orang lain. Mari kita berbuah untuk Tuhan, bukan untuk dipuji oleh manusia, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Sebab sesungguhnya hidup ini adalah untuk memuliakan Tuhan. Nah, dalam ayat terakhir dari pembacaan kita dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Ya, mari tetap setia tinggal di dalam Dia, sebab di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Baik, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Dan sebagai respon firman Tuhan, mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat 356 ayat 1 dan 2, tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasanya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Untuk doa syafaat saya serahkan kepada pelayan firman. Ya, masih ada pokok doa lain? Ya, mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami mengucap syukur kehadapan-Mu untuk persekutuan yang indah pada malam hari ini, untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bersua kembali, meskipun melalui aplikasi, tidak bertemu secara langsung, namun kami percaya, Tuhan hadir dan biarlah nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan melalui ibadah ini. Ya Bapa di sorga, pada saat ini kami telah mendengarkan firman kebenaran-Mu. Mohon ya Bapa, hikmat serta kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang memampukan kami
untuk menjalani hidup ini, untuk menghasilkan buah-buah yang manis dan lebat dalam dunia ini, untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur bersama saudara-saudara kami yang berulang tahun sepanjang minggu ini, yang tidak sempat kami sebutkan namanya satu persatu, namun kami datang membawa di hadapan-Mu ya Bapa. Kami mohon agar Engkau yang memberkati, kiranya ia boleh menjadi pribadi yang lebih baik lagi, semakin dewasa di dalam Tuhan. Ya Bapak, kami datang mengucap syukur untuk adik-adik dan saudara-saudara kami yang telah lulus dan boleh menjejaki dunia perkuliahan, baik itu yang Tuhan izinkan lulus di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, maupun di tempat-tempat lain. Kami percaya Tuhan dimanapun itu, Tuhan memiliki rancangan yang indah untuk setiap anak-anak-Mu. Dan kami percaya Engkau lah yang akan memampukan mereka untuk menjalaninya. Ya Bapa di sorga, kami membawa kepadamu untuk saudara-saudara kami yang sedang berada dalam pergumulan, baik itu karena masalah ekonomi keluarga, masalah dalam perkuliahan, dalam pekerjaan, maupun karena sakit penyakit. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Mohon mampukan kami untuk menyadari Engkau senantiasa ada beserta kami dan Engkaulah sumber penghiburan, sumber kekuatan sejati bagi kami. Ya Bapa di sorga, kami membawa kepadamu untuk anak-anak-Mu yang berada dalam masa perkuliahan dan pekerjaan. Ya Bapa, mohon Engkau yang senantiasa menyertai dan memampukan kami dalam menjalaninya, dan mohon agar dimanapun Tuhan menempatkan kami berkuliah dan bekerja, kami senantiasa boleh menjadi berkat bagi sesama, demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami membawa kepadamu untuk teman-teman kami yang sedang berada dalam masa penyelesaian studi. Kami anak-anak-Mu ya Bapa berharap sepenuhnya kepadamu. Mohon hikmat, pengetahuan yang asal daripadamu ya Bapa dalam menjalani setiap prosesnya dengan sabar dan tekun. Dan kiranya suatu saat nanti jika boleh selesai, itu semua sesuai dengan waktu Tuhan dan karena kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Ya Bapa di sorga, kami membawa kepadamu untuk anak-anak-Mu yang sedang mencari pekerjaan dan sedang mencari pasangan hidup. Mohon Tuhan, Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk tidak menyerah, untuk senantiasa berjuang, hingga tiba saatnya nanti Tuhan akan mempertemukan kami dengan pasangan yang sepadan, dan Tuhan yang akan menempatkan kami di tempat kerja yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan di sanalah biarlah nama Tuhan tetap dipuji dan dimuliakan. Ya Bapa di sorga, kami membawa kepadamu untuk keberadaan segenap orang tua kami dan keluarga, baik yang ada di Makassar, yang ada di kampung halaman. Mohon Tuhan yang senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan kepada mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Secara khusus ya Bapak, kami membawa kepadamu Bapak atau ayah terkasih dari saudara Dipta dan Kak Valora yang telah menjalani operasi dan dalam masa perawatan. Mohon Tuhan kasih belas kasih-Mu kepadanya, mohon kesabaran kekuatan kepada Engkau berikan kepada Dipta dan Kak Valora dalam menjalani masa-masa ini. Ya Bapa di sorga, kami membawa kepadamu untuk Ibu Pendeta dan Bapak Ibu Majelis dalam pelayanan, serta segenap anggota Jemaat Yatira Malengkeri ya Bapa, mampukan kami untuk senantiasa menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami, terkhusus di tempat kami ini ya Bapa, di mana mayoritas belum mengenal Engkau. Mampukan kami untuk senantiasa kuat dan teguh, senantiasa tetap menjadi terang di tengah-tengah tempat ini. Ya Bapa di sorga, inilah segenap ungkapan syukur, permohonan dan pengharapan kami ya Bapa, yang kami bawa kepadamu di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami, berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami di surga, jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Amin. Sebelum kita masuk dalam pengutusan dan berkat, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat 180 ayat yang pertama, kasih Tuhan mengiringi. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Ya, kita terima berkat Tuhan. Kiranya oleh kasih karunia dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dalam hidup pasti akan ada masalah-masalah yang akan kita hadapi. Namun di balik semua itu, kita harus tetap percaya bahwa berkat Tuhan akan selalu tersedia bagi kita. Untuk menutup ibadah kita malam ini, kita menyanyi dari Kidung Jemaat 439 ayat yang pertama, bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati.